Oke, kita rekap ya film Peacemaker season yang kedua, episode perdana, The Ties That Grinds. Cerita ini dibuka dengan mengingatkan adegan kilas balik sebelumnya yang ada di DCU. Previously in the DCU. Truth is, I'm supposed to be in prison. Sebuah adegan singkat di season pertama yang menampilkan Justice Gang terdiri dari 5 orang yang datang terlambat untuk membantu Peacemaker dan timnya untuk membersihkan alien Butterfly. Setelah menuntaskan alien Butterfly, saat ini Christopher Smith, alter egonya sebagai Peacemaker, terbangun di malam hari. Dia mengajak elang kesayangannya, Edgley, untuk terbang di dalam sebuah ruangan ajaib. Ya, ruangan itu adalah Quantum Unfolding Chamber. Nah, saat sedang berjalan, Chris melihat alien yang disapanya, tapi hanya diam saja tanpa menjawab sedikit pun. Malahan si alien itu membakar seekor tikus yang entah kenapa dibakarnya. Ya, Chris pun menyebutnya sosok yang creepy membosankan. Fuck you then, you crib keeper looking bitch. Di saat itu, Edgley tiba-tiba berhenti di sebuah depan pintu yang aneh. Di depan pintu itu ada banyak helm pahlawan yang bentuknya berbeda dari helm miliknya Christopher seperti biasanya. Jadi si Christopher penasaran, lalu dia pun membuka pintu itu. Ternyata di dalamnya ada sebuah ruangan yang penuh dengan piala dan barang-barang penghargaan yang lainnya. Semua barang itu milik sebuah tim pahlawan super yang terdiri dari 3 orang. Ya, mereka dikenal sebagai Top Trio. Dengan rasa penasarannya, si Christopher pun ingin melihat-lihat lebih dekat, tapi tiba-tiba ayahnya memanggilnya. Anehnya, itu bukanlah ayahnya yang biasa dia kenal karena ayahnya sudah jelas-jelas dibunuhnya. Tentu saja dia menjadi terkejut, dia pun langsung menutup pintu ruangan itu dan melarikan diri. Yang kemudian intro pun ditampilkan. 6 bulan kemudian, Christopher memakai kostum pahlawannya, Peacemaker. Dia lalu masuk ke dalam mobil temannya, Leota Adebayo, yang sudah menunggunya. Adebayo ini mengungkapkan dia punya pekerjaan baru sebagai penjaga keamanan. Dia memulai hidup baru setelah menceritakan perbuatan jahat ibunya kepada semua orang. Adebayo pun mengantar Chris ke toko mainan Crank Toys, di mana niatnya adalah Chris ingin mendaftar untuk bergabung dengan tim pahlawan super yang bernama Justice Gang. Sebelum masuk ke ruangan wawancara, dia sempat heran melihat White Rabbit yang menangis keluar dari pintu masuk. Saat wawancara, Christopher dulunya pernah bertemu dengan tim Justice Gang. Waktu itu dia membuat gosip yang memalukan tentang salah satu anggotanya, Guy Gardner. Chris bilang dia pernah muntah mengenai Guy Gardner dan anehnya si Green Lantern Guy Gardner ini malah menyukainya. Jadi saat wawancara untuk masuk tim mereka, Peacemaker mendengar perbincangan mereka. Karena suara mikrofon bocor keluar, mereka pun membahas Peacemaker, seorang pria yang ugal-ugalan. Terlebih lagi, Guy Gardner mengompori Hawkgirl dan bos mereka, Maxwell Lord, dan karena kesal dengan gosip itu, si Guy Gardner langsung menolak Christopher. Peacemaker ternyata langsung pergi meninggalkan sesi wawancara karena dia merasa sakit hati. Sementara itu, Emilia Harcourt sedang sedih. Dia tidak diterima bekerja di mana-mana. Dia pergi ke dokter jiwa dan dokternya bilang kalau sifat Emilia terlalu keras dan suka marah-marah. Ketika Emilia pulang ke apartemennya, ternyata si Christopher sudah menunggunya di sana. Christopher melihat kepalan tangannya si Harcourt terluka dan berdarah. Harcourt pun berbohong. Dia mengaku sangat kesal sampai memukul-mukul dashboard mobil. Padahal sebelumnya itu kan dia merasa sakit hati dengan dirinya sendiri yang dilanda seperti itu, memiliki psikologi toxic masculinity. Di dalam rumahnya, setelah Christopher mengobati tangannya si Harcourt, mereka malah berdebat tentang kedekatan mereka di saat mabuk di atas kapal pesta kemarin malam adalah sebuah kesalahan besar. Sebenarnya Christopher menemui Harcourt hanya ingin bertanya bagaimana wawancara kerjanya. Si Harcourt pun menjawab wawancaranya gagal total dan entah mengapa si Chris menjadi sakit hati dengannya dan dia pun langsung pergi meninggalkan Harcourt yang juga sama-sama marah dengannya. We're on the list anyway. The only reason I came here is to ask about your interview. Went shit. Great. There's my answer. Yeah. Great. Trip well worth it. Bye. Bye. Di malam harinya, Christopher merasa sangat sedih. Untuk melupakan kesedihannya itu, dia mengadakan pesta yang sangat ramai di rumahnya, ya pesta orgy.
Tanpa disadarinya, ternyata John Economos memantau aktivitas Christopher. Dia ditugaskan oleh pimpinan Argus, yaitu Rick Flag Senior, yang sangat marah kepada Chris karena menyalahkan Chris atas kematian putranya. Saat sedang mengawasi, John Economos ditelepon oleh temannya, Adrian Case. Mereka malah mengobrol tentang fakta-fakta unik tentang burung hantu. Kemudian si Adrian Case pun kembali bekerja setelah dipaksa kerja oleh rekannya, di mana juga dia mengetahui kalau si Chris sedang putus asa. I guess I gotta go. Pada saat yang sama, seorang agen yang bernama Sasha Bordox melapor kepada atasannya, Flag Senior. Dia bilang kalau ada gangguan yang aneh lagi yang muncul di rumahnya si Chris, seperti yang pernah terjadi beberapa waktu yang lalu. Rick Flag Senior langsung menyuruh Economos untuk memeriksa lebih dekat. Economos pun berhasil mengambil foto Christopher yang sedang berdiri di depan ruangan Quantum Unfolding Chamber. Tapi dia memilih untuk tidak memberitahu bosnya tentang foto itu. Is he one of them, Smith? Oleh karena saking suntuk dan bosannya, meskipun membuat pesta di rumahnya, Christopher yang masih dalam keadaan setengah mabuk kembali ke ruangan misterius itu untuk mencari tahu tempat apa sih sebenarnya yang dia temukan sebelumnya. Nah, ketika dia kembali lagi ke dimensi yang mirip dengannya, dia disambut oleh ayahnya dan saudara kandungnya, Kate, yang menduga dia berada di Bloodhaven. Mereka adalah versi dari dunia lain, padahal Kate sudah dibunuhnya tanpa sengaja di dunianya pada masa lalu. Kemudian mereka bertiga pun minum bersama. Ayah dan adiknya bercerita tentang petualangan hebat yang dilakukan oleh Chris dari dunia itu. Mereka berbagi momen dan cerita. Mendengar semuanya, Chris merasa sangat terharu sampai dia mengira mungkinkah ini adalah mimpi. Tapi karena ayahnya menyentuh kupingnya Chris, memastikan ini memang nyata benar adanya. Si Chris pun bilang kepada Kids kalau dia sayang dengan saudaranya itu. Setelah itu mereka pun mengucapkan selamat malam dan beristirahat. I love you. Get out of here, you drunk asshole. I love you too. Di tempat lain, Harcourt sedang berkelahi di dalam bar dan mengalami luka lebam yang parah melawan segerombolan pria. Economos kemudian meminta bantuan Adebayo tentang Quantum Unfolding Chamber yang mereka sebut adalah ruangan ajaib yang ada di rumahnya Chris. Kembali lagi nih ke Chris yang masih penasaran. Dia menelusuri rumah keluarganya yang ada di dimensi itu. Dia tiba-tiba bertemu dengan orang yang persis dengan dirinya, yaitu doppelgangernya Peacemaker. Chris terkejut dan langsung lari ketakutan. Peacemaker dari dunia lain itu mengejarnya sampai ke dalam ruangan Quantum Unfolding Chamber dan mereka pun berkelahi. Di saat semakin terancam, Peacemaker yang memiliki logo burung elang yang arah ke kanan akan membunuh si Chris. Chris dengan cepat mengaktifkan jetpacknya, yang dimana hal itu membuat si kembarannya itu langsung terbang ke atas dan mengenai sebuah benda runcing yang tergantung di atas. Peacemaker dari dunia lain itu pun terluka sangat parah. Dia menjatuhkan dirinya ke lantai dan dalam pelukannya si Chris. Melihat itu, Chris hanya bisa terdiam, bingung, tidak tahu mengerti apa yang akan dia lakukan. Ya, merasa bingunglah dengan semua yang terjadi. Jika di dunianya dia membunuh adiknya, namun di dunia alternatif kisahnya berbeda. Chris tidak membunuh adiknya, melainkan justru mengakhiri hidupnya sendiri. Tragedi tetap ada, tetapi penyebab dan jalannya peristiwa berubah sepenuhnya. Dan film ini pun akan dilanjutkan ke episode yang kedua. Nah, bagaimana dengan rekap video ini? Apakah menurut kalian Peacemaker semakin bagus atau biasa-biasa saja? Silakan ya komentar di kolom komentar di bawah deskripsi video ini. Oke, sampai jumpa pada video yang selanjutnya di episode yang kedua.